Dalam tiap khutbah selalu disebutkan ya
masih menyebutkan orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu selalu dalam godaan dan selalu ada peningkatan dan ada penurunan dalam iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu meninggal illa wa antum, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat berbahagia, sungguh sangat mendapatkan kenikmatan yang banyak. Man tazakka, yaitu orang yang mau membersihkan diri, atau membersihkan hartanya, atau membersihkan semua yang dimilikinya. Barang siapa yang mau membersihkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kotoran, atau dari dosa, atau dari hak-hak yang semestinya harus dikeluarkan, maka dia dikatakan oleh Allah termasuk orang yang aflah, orang yang bejo, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wa dzakara isma rabbih, setelah orang itu mau membersihkan diri. Kalau dalam hari-hari ini, setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, setelah kita mengeluarkan zakat mal atau zakat apapun yang ada sangkut pautnya dengan kita, kemudian orang itu mau menyebut asma Allah dengan melantunkan takbir seperti yang kita lakukan bersama, mulai dari terbenamnya matahari sampai sholat Id dilaksanakan. Pada karas karobihi, setelah itu fasallah, kemudian kita bersama-sama, kita bareng-bareng melakukan sholat Idul Fitri dengan berjamaah. Dan alhamdulillah pasti di semua tempat ketika sholat Idul Fitri, maka alhamdulillah jamaah semakin banyak dan tidak seperti di sholat-sholat sebelumnya. Maka orang yang mau tazakka, mau berzakat, kemudian mau zakar asma-rabbi, mau menyebut asmanya Allah, kemudian tasallah, melakukan sholat, maka dia termasuk orang yang aflah, orang yang bejo, orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menuntun kepada kita semua untuk menjadi orang yang bejo, untuk menjadi orang yang beruntung, untuk menjadi orang yang bahagia. Seringkali disampaikan oleh Rasulullah dalam wasiat beliau. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun kamu berada. Takwa ini adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak bisa ditampakkan. Yang ada adalah di hati kita semua. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang melakukan kejelekan, semisal orang itu mencuri, semisal orang itu merampok atau melakukan maksiat yang lain, berarti dalam hatinya ketakwaan itu akan turun. Di dalam hatinya ketakwaan yang dimilikinya, atau bahkan takwa waktu dia melakukan larangan,
sesuatu yang dilarang oleh Allah, takwanya tidak dibawa di dalam hatinya. Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah kalau kita jalin dengan baik, maka Allah akan memberitahu kepada manusia dan akan memberitahu kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, wahai penghuni dunia, ketahuilah bahwa orang ini orang yang bertakwa kepadaku. Allah selalu memuji orang yang bertakwa. Allah memberi keistimewaan yang banyak kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, barang siapa yang bertakwa, maka akan diselesaikan semua urusan yang ada pada dirinya. Kesulitan, kerepotan, problem yang ada, maka akan dihilangkan oleh Allah. Dalam ayat yang disebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dari mana yang dia tidak nyangka rezeki itu datang. Allah akan memberi rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan perlu kita ketahui, rezeki itu tidak hanya berupa uang. Rezeki itu tidak hanya berupa dunia semata. Kesehatan ini termasuk rezeki yang sangat-sangat mulia. Keamanan ini juga rezeki yang sangat-sangat nikmat sekali. Coba bayangkan, seandainya kita diuji oleh Allah dengan sakit gigi, nikmat apapun tidak akan bisa kita rasakan. Daging yang begitu enaknya, atau durian yang begitu enaknya, kalau kita pas sakit gigi, semuanya nikmat dari apa yang kita rasakan ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya nikmat, kita bisa merasakan enaknya nikmat, itu ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu kita masih muda, gigi kita masih utuh semua, apapun bisa masuk, jagung bisa masuk, bahkan tebu di ladang pun bisa kita gigit tanpa pakai pisau. Tapi setelah gigi itu diambil oleh Allah, apa yang kita rasakan? Waktu makan enak seperti ini, kita bingung. Kalau ayamnya belum begitu makan, belum begitu lunak, kita hanya bisa melihat tanpa bisa merasakan. Itulah nikmat. Nikmat itu kita bisa merasakan kalau nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan ini adalah nikmat, nikmat yang mulia, nikmat yang sangat agung. Coba bayangkan, kita lihat saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Ketika sesak nafas, bayangkan berapa yang harus dia bayar ketika menghirup oksigen. Berapa yang dia keluarkan uang dari kekayaannya untuk membayar oksigen yang dia rasakan, yang dia butuhkan. Padahal kita tiap hari menyedot oksigen, menghirup oksigen gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada malaikat yang tiap pagi menagih bayaran atau dari upah oksigen yang kita hirup, mungkin kita semua sudah tidak punya apa-apa. Itu nikmat dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, dan sedikit sekali dari hamba-Ku orang yang banyak bersyukur kepadaku. Allah mengatakan, dan sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepadaku.
orang yang banyak bersyukurnya kepadaku. Maka dari ayat itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma ij'alna minal ghalib. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit itu. Ya Allah. Saking syukurnya Rasulullah yang seperti itu. Kita ketahui bahwa Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah, walaupun beliau seperti makhluk, tapi tidak sama dengan makhluk yang lain. Dalam suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, beliau di kamar, dan pada waktu itu istri beliau Sayyidah Aisyah sedang tidur dan beliau terbangun. Dengan kagetnya beliau menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud. Putri beliau Sayyidah Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Abi, wahai bapakku, kenapa engkau masih selalu sibuk dengan ibadah-ibadah? Kenapa engkau selalu sholat dan berdiri sehingga bengkak kakimu ya Rasulullah? Ya Abi, wahai bapakku, apakah engkau sudah dijanjikan oleh Allah bahwa semua dosa yang telah kamu lakukan dan dosa yang belum kamu lakukan sudah diampuni oleh Allah? Sehingga Fatimah selalu bertanya, dan sejak pertanyaan itu terus bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, wahai anakku, apabila aku abdan syakur, hai anakku, aku itu kepingin menjadi hamba yang Allah, yang berterima kasih kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Maka ini adalah perwujudan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu. La azidannakum kata Allah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Aisyakartum lazidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan apabila kalian tidak mau mensyukuri atau bahkan mengumpuli nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Allah mengancam kepada kita bahwa Allah akan menurunkan siksa yang sangat pedih, akan menurunkan siksa yang sangat sakit kita rasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diberi oleh Allah nikmatnya hidup di daerah yang Masya Allah hijau bulu-bulu, hijau bulu-bulu. Kita diberi oleh Allah lingkungan yang Masya Allah. Orang Arab, orang luar sana sangat takjub dengan keberadaan lingkungan yang subhanallah sangat indah sekali. Kalau kita mau menjaga lingkungan, kalau kita mau mensyukuri lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Allah akan memberi kenikmatan dalam lingkungan yang kita rasakan. Tapi kalau kita sembarangan membuang sampah sembarangan di parit-parit, di bor-bor, di selokan-selokan, sehingga terjadi hujan deras, sehingga terjadi longsor, pohon-pohon kita tebang menjadi longsor. Apa yang kita rasakan? Alhamdulillah. Kemarin pas ada longsor di sini, Masya Allah, kita yang ada di bawah sangat-sangat bingung untuk kapan sampai pagi dan kapan bisa membantu teman-teman yang ada di atas. Itu hanya sedikit karena kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah berupa lingkungan yang Masya Allah. Orang-orang luar sangat heran, sangat takjub dan
ini orang-orang Indonesia, kata mereka, akan masuk surganya lebih akhir. Kenapa? Karena Indonesia adalah bagian surga dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan kita kepada Allah akan mengangkat, akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang paling baik di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah menyebutkan haitsu kunta, dimanapun tempat kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan Allah dengan Allah yang baik. Selanjutnya Rasulullah meneruskan hadis, wa'addi sayyi'atan hasanatan tamhuha, dan lakukanlah kebaikan setelah kamu melakukan kesalahan. Lakukanlah kebaikan setelah kamu melakukan kesalahan atau kekeliruan. Setelah kita melakukan dosa, beristighfarlah. Setelah kamu membuat salah kepada orang lain, meminta maaflah. Setelah kamu memakan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tanpa doa, maka doalah dan berterima kasihlah kepada Allah. Wa'addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita setelah melakukan kejelekan, kita melakukan kebaikan, maka kejelekan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ibaratnya di lingkungan, setelah kita menebang pohon, tanamlah pohon berikutnya, maka kamu tidak akan disalahkan oleh pemerintahan atau oleh lingkungan yang ada. Selanjutnya, untuk yang itu tadi adalah merupakan pembersihan diri. Setelah hubungan kita kepada Allah baik, kita dianjurkan untuk memperbaiki diri dengan introspeksi diri. Dengan apa yang kita lakukan bila menemukan kesalahan, kita cepat-cepat beristighfar. Bila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat mengakui kesalahan dan bertaubat. Untuk selanjutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Hubungan kita kepada Allah sudah baik, diri kita sudah kita bersihkan dengan melakukan istighfar, dengan melakukan taubat. Selanjutnya, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama, kita harus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara sesama. Nabi sering dalam hadis yang menyebutkan, Innallaha fi auni akhi ma kana fi auni akhi, Innallaha fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ketika kita memikirkan saudara kita, ketika kita selalu memikirkan orang lain, maka Allah lah yang akan memikirkan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ketiga poin yang kita sebutkan tadi di atas, memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan manusia, semuanya itu tidak akan terjadi kalau ketakwaan di dalam hati kita tidak ada. Ketakwaan di dalam diri kita berkurang. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ala inna bil jasadi mudghah. Ingat bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Bila sholat jami'ul jasadi. Hadis lain menyebutkan bila sholat sa'il jasadi. Apabila darah, segumpal darah itu baik, maka semua tubuhnya
semua organ tubuhnya akan baik. Dan apabila segumpal darah itu jelek, wa idza fasada jami'u jasadi. Apabila segumpal darah itu jelek, maka semua organ tubuhnya akan jelek. Ala wahyul qalb. Kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa darah itu? Rasulullah menjawab, pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab sendiri oleh Rasulullah, ingat bahwa sebuah darah itu adalah hati manusia. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati manusia. Ketika hati kita baik, maka semua tubuh akan baik. Ketika hati kita jelek, maka semua tubuh akan menjadi jelek. Maka jagalah hati. Maka marilah kita saling menjaga diri sendiri, saling menjaga hati kita masing-masing. Kalau kita tidak menjaga hati kita, hati ini selalu berperang dengan hawa nafsu, selalu bertempur dengan hawa nafsu. Kalau hati ini kita sirami dengan siraman-siraman yang baik, maka dia akan kuat. Dan apabila hati ini tidak pernah disirami dengan ilmu agama, dengan mau'idah, dengan kajian-kajian agama, maka hati ini akan menjadi mati. Ketika hati itu mati, maka akan mengeras. Ketika hati itu mengeras dan mati, subhanallah, batu bisa dipecah. Tapi kalau hati sudah mengeras dan mati, siapapun tidak akan bisa pecah. Orang akan bingung menghadapi orang yang hatinya mati. Orang Jawa bilang, diseret anak mendetik, diseret aset seret mendetik, diseret nombru. Itulah orang yang sudah waswadul qulub, sudah keras hatinya, sudah mati hatinya. Kalau hati sudah mati, Masya Allah, semua jasad akan tidak ada penerangan sekali. Semua jasad, semua organ tubuh ini tidak ada cahaya sama sekali. Gelap, hitam, dan selalu mengesahkan kepada yang mengatakan ini. Maka dari itu, marilah kita merawat hati kita, selalu merawat, meneliti hati kita, agar hati kita ini menjadi kuat dan tidak selalu dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka sumiyal qalbu illa taqallubi. Tidak dikatakan hati kalau dia tidak bergejolak. Hati itu selalu bergejolak. Kata kita, isu deling, sore tempe, bengi tahu. Bisa bahkan pagi jadi balik. Itulah hati. Itulah hati manusia. Selalu berubah dan berubah dalam setiap saat. Untuk menanggulangi itu, untuk menahan perubahan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar, seberapa banyak ilmu yang kita pelajari di agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah dengan dibawakan ilmu, keahlian, kecerdikan, kepiawaian Rasulullah untuk mengajarkan ilmu kepada kita semua. Marilah kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma sumiyal qalbu illa taqallubi. Oleh karena bergejolaknya hati, maka al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkembang, iman itu bisa tambah, dan iman itu bisa berkurang. Semua itu tergantung pada kita seberapa besar apa kita menyediakan waktu atau menyisihkan waktu untuk merawat hati kita. Kalau hati kita selalu didengarkan dengan agama, dengan hal-hal yang baik, maka iman akan menjadi naik, iman akan menjadi meningkat. Dan apabila hati ini tidak dikontrol, hati ini tidak ada koreksi, maka
iman akan semakin menurun. Dan ketika iman itu menurun, maka alhamdulillah, alhamdulillah, kata orang Jawa, benar sadar dan mudah semua. Kenapa? Karena imannya menurun dan dia tidak ada kontrol dalam dirinya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini adalah manusia. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan, wa ma sumiyal insanu bimisyani illa bimisyani. Tidak dinamakan manusia kecuali mereka yang punya sifat lupa dan salah. Wa ma sumiyal insanu illa bimisyani. Itu sudah tabiat asli manusia. Salah dan lupa, salah dan keliru, itu adalah tabiat manusia. Kata Rasulullah dalam penulisannya hadis, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang mempunyai sifat salah dan keliru dan lalai, maka yang paling baik adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, mau taubat dari kesalahannya, mau insaf dari kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan ini ada dua yang disebutkan dalam beberapa kitab tasawuf, yaitu hak. Ada hak adami dan ada hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak puasa, berarti itu hak kita kepada Allah. Ketika kita tidak sholat, berarti itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kalau kita mempunyai salah dengan Allah dibanding dengan hak adami. Karena dengan beristighfar, dengan bertaubat, tidak mengulangi kesalahannya, mengakui kesalahannya, Allah akan mengampuni semua kesalahan yang kita lakukan. Kata Rasulullah, walaupun dia mengulangi 1000 kali, setiap mengulangi dia taubat, setiap mengulangi dia istighfar, setelah melakukan dia selalu bertobat dan tidak ingin untuk melakukan lagi. Hak yang kedua yaitu hak adami, hak antara kita dengan sesama, hak manusia dengan manusia. Dan hal ini tidak akan bisa hilang. Hal ini akan terus-menerus ada selama orang itu belum meminta maaf pada yang bersangkutan. Contoh hutang. Hutang itu adalah hak kita kepada orang lain. Umpamanya yang kita hutangi itu lupa. Orang yang punya uang itu lupa kalau kita punya hutang dengan dia. Hal itu masih selalu ada dalam kita. Nanti di hari akhirat akan ditagih oleh mereka yang kita pinjam uangnya. Karena di akhirat tidak ada uang, maka diganti dengan kebaikan yang kita punya akan diberikan pada orang yang kita pinjam. Atau kita menyakiti orang lain, tetangga kita sakiti, teman kita sakiti dengan omongan kita, dengan perilaku kita, dengan akal kita, maka nanti kita akan dituntut di hari kiamat kalau kita belum meminta maaf kepada mereka. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kemarin kita sudah melakukan alhamdulillah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih dari yang kemarin yang kita lakukan. Hubungan kita dengan Allah anggaplah kita sudah 0-0. Kita tidak punya sangkutan dengan Allah dengan melakukan ibadah yang ada di dalam Allah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan sangat rugi sekali
ketika orang ditinggal Ramadan dia masih mempunyai dosa. Rugi sekali orang yang ditinggalkan Ramadan dia masih punya tanggungan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulan Ramadan subhanallah melakukan dosa sangat banyak sekali. Amal yang kita lakukan ditinggalkan oleh Allah. Selama sebulan penuh kita melakukan ketakwaan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Selanjutnya pada hari ini dan hari-hari ke depan kita berusaha untuk menghilangkan hak-hak adami kepada sesama. Apabila kita mempunyai dosa, mempunyai salah dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, akuilah dulu kesalahanmu. Wahai saudaraku, aku pernah merasani kamu, tak rasanya diri-diri. Ikhlaskan, saya minta maaf sekarang. Jadi harus dijelaskan, hai saudaraku, saya punya hutang kepadamu. Hari ini saya belum bisa nyaur. Ampuni saya, maafkan saya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki akan saya sahur hutang saya. Maka dosanya akan hilang. Hutangnya masih tetap, tapi dosanya hilang. Umpamanya ada teman yang pernah durennya kita curi. Ada saudara yang pernah kita curi durennya. Wahai saudaraku, dulu pas panen raya ada duren 5, saya kepingin, saya panen di sana, saya belum izin. Maafkan sekarang. Kalau umpamanya yang punya ini minta imbalan, tidak bisa. Aku tidak akan saya maafkan kalau tidak kamu ganti dulu 1 buah 1 juta. Maka kita wajib membayar 5 juta untuk mendapatkan maaf dari orang yang haknya kita ambil dengan tanpa ada izin. Oleh karena itu hak adami ini sangat-sangat berat. Karena hak adami ini tidak akan lepas, hak adami ini tidak akan selesai kalau kita tidak minta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah haknya kita ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kesempatan ini, marilah untuk hari-hari berikutnya kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dan kita tingkatkan hubungan kita dengan sesama, dengan saling memaafkan, dengan saling meminta ridho dengan hak-hak yang kita ambil tanpa ada izin dari mereka. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه التابعين وبارك معهم اللهم
Mungkin reaksi sebelum